Today I meet Mas Heri, and he was my old friends, Old friend. old friend. Yeah, we make a friend around maybe 15 years ago, and we seldom to meet. And why I like having friend with him, because in life we know that if we want to be better, we have to make friend with somebody who is better, and he has many experience. He was, you know, it's his life. Kan saya belum sampai ke banyak negara, dia sudah di sana. Jadi of course he has many things that I can take from him. So if you want to be better, so you have to make friend with somebody who is better than you. And of course the conversation between us really quality conversation. And what I think about Mas Heri, he is high quality person, I think. And now tell. I'm still running, so I'm day by day. I'm still running. Oh, yeah, same with From me. you also. Okay, Thank you, sir. you're most welcome. It's been a pleasure to have you Okay. in my place. It's pleasure for me meeting you today. And tell me about me. What do you think about me? About you, Yeah. the person that I can find in my place who can speak English, that always remind me. Oh, thank you. Yeah, always remind me. So when I back home, I see. siapa sih orang yang bisa ajak aku ngomong? I Karena see. saya gini, saya kalau mengekspresikan sesuatu mostly using English. Absolutely. Dan Indonesia, aku nggak punya perbendaraan kata bahasa Indonesia, kurang baik. So, I know. I prefer using in English, and then you are the one who can understand that. So Yeah. that's why I choose you to be Oh, a friend. happy to knowing be, that. Like a place that I want to share I see. my life or Yeah. my achievement, I whatever see. it is. So yeah, I think we have like same understanding and I- same page, sir. I see. So I see. no doubt about that. Okay, thank you. Kalau orang instan ya. Ya, gitu sir. Ya, makanya pilih dulu. I see. Tapi yang benar-benar memilih dulu, harus memilih di antara dua, which is not perfect, ya kan? Tapi kebijaksanaan kita ngasih ngasih suara kita di antara dua tadi. I see. Itu terus kita akan melihatnya ke depan 5 tahun yang akan datang. Absolutely. Bukan pas dilantik kerja. Ya, itu. The first year itu kan dia beradaptasi dengan Absolutely. tugas dan tanggung jawabnya, turunan dari Pak Jokowi, apa Iya, yang should be betul. done, what it should be continued, Iya. maintains, is Penyesuaian orang politik juga. exactly, I see. ya, project yang perlu diteruskan, dikembangkan, maintain, that's most difficulty. I see. Itu nggak sampai situ kayak ada. I see. Ya. Kenapa saya harus peduli? Karena yang saya tahu, dan saya pengen anak saya sama cucu-cucu saya nanti hidupnya mulia. Ya. Gitu. Dan apa yang saya lakukan sekarang akan dilihat sama mereka. Ketika saya tidak peduli, anak saya juga tidak menjadi orang yang peduli. Ketika saya peduli, anak saya juga mengikuti. Ketika saya orang curang, anak saya juga akan belajar curang. Itu kan yang terjadi. Gitu. Jadi ketika saya short thinking, pemikiran yang pendek, anak saya juga pikiran yang pendek. Jadi saya punya tanggung jawab moral di situ. Kenapa saya harus peduli? Gitu. Kalau saya jadi penipu, anak saya juga akan jadi penipu. Jadi semuanya ada. Untuk imitate itu orang terdekat, masalahnya Mas Heri. Ya, kalau kita bodoh, anak kita juga jadi bodoh. Gitu. Itulah kenapa kita harus pandai. Saya nggak pengen anak saya bodoh. Saya pengen anak saya juga bisa berkompetisi dengan anak-anak yang lain. Seperti ayahnya yang juga berjuang. Ya, saya berjuang bener, tidak cari uang.
saya punya uang, saya golek duit dewe, dan itu lebih bermartabat, saya lebih nyaman gitu. Ya, ini berjuang karena cinta, karena suka gitu. Gitu. That's what happened in most of my time. Lurah-lurahan, pilkada, dari dulu itu saya tidak pernah tertarik. Saya memang tahu pilkada itu umumnya ya mono, ya sudahlah itu orang di sekitar kita. Tapi saya nggak mau jadi bagian orang yang golek duit sih. Aku bisa golek duit. Dan rasanya lebih nyaman sekali uang yang kita hasilkan sendiri. Kalau dari lingkungan kita, kalau duit dari warisan ya, terus tukaran karo dulur itu, Mas Heri, saya bisa lihat, enggak gak jadi apa-apa, gak jadi abrakan, karena kamu nggak punya effort untuk berjuang untuk mendapatkan itu saat itu, ya. Akhirnya kamu careless, buat kok apa mobil akhirnya gak jadi abrakan, kasaran kan gitu. Tapi ketika hasil kerja sendiri, kita akan hati-hati. Itu. Iya kan? We can see most of the voter that WNI who stay abroad, that what I listen, Ganjar win in most of countries. That what I think, they are well educated, they have many source of information to be analyzed, and they are able to analyze that, and they do not need money. I mean, most of Indonesian people still talking about money, right? If you give me money, I will choose you. Yeah. But they do not need. So that's why they think Ganjar Mahfud is much better. So I think they are well educated. If well educated choose Ganjar Mahfud, yeah, of course they have many reason, banyak alasan kan, sudah pasti. Yeah. Okay. And we can see also last time what happened in Indonesia. Para guru besar, para profesor, kampus sudah mulai gak nyaman ya dengan pergerakan Pak Jokowi ya, gara-gara anaknya maju ya. That is the point. The new voter do not know about what happened in 1998. We know that. No. Yeah. They don't. Yeah, they don't know. Yeah. We can feel it happened because kampus yang bergerak. Yes. Iya, itu. Jadi ini jangan remehkan gitu. Ketika kampus gak nyaman, bisa chaos nantinya gitu. That's the point. Yeah, that's Okay. right. Jadi that's I'm trying to tell to my student that I'm live in 90s. You wasn't born, my friend. Yes, yeah. Yeah. This is very hard. Now you choose like that. You don't know, but it's okay. At least you choose as like that. I see. At least you choose. Hmm. But if you want to know, dia kamu harus melihat itu. Peristiwa apa tahun 98 saja. Yeah, absolutely. In our country, you should know that. Yang Bapak Presiden Soeharto, you should know that. Apa sih? Atau you don't know? So why you choose pro gemoy saja? That's simple. That's stupid choice. I mean, we listen that ketidaksempurnaan itu bisa ditutupi dengan sesuatu. Ya, itu yang mereka coba lakukan. Yeah. Saya sedihnya di situ. Ketika orang-orang newborn, Yes. ya tidak banyak pengalaman seperti kita, itu yang terjadi, gampang tertipu gitu. Yes. That is. Bukan tertipu sih, bijaknya itu Uneducated, well, absolutely. Yes. Informasinya tidak cukup juga. Ya. Analisanya tidak cukup juga. Or what? Ya. Ya itu kan. No. Our generation G itu they spend more time what they like. Oh, I see. Not kind of information what I need. Oh, I see. Okay. Something that they like. They just focus on that. Yeah. Oh, I see. Hirup-pikuk, oh asing dia kok beli ini. I see. Jadi Just they euphoria. They never check why I should choose. What is the benefit? Advantage for myself in the future. I see. They don't think about it. So, gua ngikut aja lah, oh hirup-pikuknya asik nih kayaknya gitu. I see. And apa tadi ya? Ya itu sih. Terus ada anak muda di situ. Ya muda, tapi dia nggak begitu juga sih.
Kita masih punya generasi muda yang lebih bertalenta. Absolutely. And then the confusing, I think nggak sedalam apa yang kita lakukan. Okay, at least it's choice lah. Absolutely. Yeah, we can. But some of them ada yang pilih 3, saya tanya, dan alasannya cukup dewasa bagi saya dengan seumuran teman-temannya yang tadi. I see. Let me know. Ya. What is the reason? Sudah terbukti, sir. Sudah terbukti. Terbukti bisa memimpin Jawa Tengah. I see. Setidaknya mereka punya qualification ya. Kalau kamu ingin menjabat sebuah profesi ini, ya kamu harus melampaui 2 tahap di bawahnya. Oh, I see. It's like jadi gubernur 2 kali, dan kamu boleh menyalonkan. Karena aku educated mereka sebelum kamu menjadi posisi ini di karirmu nanti, kamu harus melewati ini. Absolutely. Semua harus berproses memang. Exactly. Iya. Itu. Karena tidak semua teman kita itu bokapnya bersih. I see. Kalau kayak begitu nanti ponakannya Prabowo bisa dong, dan kamu nggak dapat kesempatan. Iya. I see. Iya sih, sir. Setuju, sir. I see. Jadi anak didik saya yang memilih tidak. Mereka punya pemikiran sendiri, tapi ya itu bagus analisanya walaupun tidak terlalu dalam. Saya tanya mereka tragedi 98, dia nggak tahu. Coba mereka mau googling, saya bilang. And then after for couple of days they come back to me, iya ya sir, yang ngeri ya. Gitu. Iya. Itu yang jadi masalah. Terus ada lagi yang gini bahasanya mereka. Saya suka Prabowo tapi saya tidak suka orang-orang partai-partai yang mendukung. Why? Itu sir yang kemarin rasis-rasis itu gitu. Ada juga yang. I see. Berarti kan dia ya I don't know. They did research, I don't know, but they knew about 212 yang kemarin. Karena peristiwa semacam itu. Nah, akhirnya anak didik melihat, okay, good sir. That's good. At least ada informasi yang mereka sudah pelajari sebelumnya. Itu yang harus dilakukan. Kita memilih kan kita merasakan, Mas Arya. Kita terlibat di era itu, yes. euforianya seperti apa, dan kita akhirnya bisa merasakan. Oh, ya kadang sih orang tidak akan tahu bahwa itu tidak nyaman kalau dia nggak jatuh dulu gitu ceritanya. Kasarannya tidak di posisi itu. I mean, kadang oke, di sini ada sumur, aja lewat kuno. Aku pernah kejeblung loh. Kalau dia malu dengan kita, aman dia. Tapi ada kalanya kan ada anak yang bengkele. Kalau paling aku bujuk kejeblung gitu. Oh iya. Kadang orang harus melakukan itu. Yang saya takutkan itu, ini negara. Kita berpikir tentang masa depan. Saya punya anak-anak loh. Saya takut, Mas Heri, ceritanya. If we talk about sejarah, Mas Heri, ngerti? Saya ingin katakan bahwa pada era 1945-50-an, pada era itu kan komunis itu benar-benar kuat ya di semua negara. Dan di negara Indonesia saat itu komunis akhirnya kalah kan. Tetapi komunis juga menang di Rusia, menang di Korea Utara, dan juga bahkan menang di China. Coba bayangkan, kita tahu sejarah China. China itu budayanya luar biasa. Tetapi pada saat itu ketika pergerakan negara, yang paling kuat adalah China, komunis, dan komunis akhirnya menguasai kan. Saya ingin katakan itu. Artinya siapa yang kuat, itu yang menang. Kuat artinya juga, mohon maaf, ada hubungannya dengan kebodohan juga ada masyarakatnya. Sekarang alhamdulillah tanda kutip untuk China kan tidak semenakutkan yang kita bayangkan. Meskipun kita nggak tahu yang terjadi di sana. Komunis kan kadang terlalu kasar pada warganya. Korea Utara sudah pasti luar biasa, menakutkan. Jenengan saya kayaknya kalau hidup di sana gak nyaman, feeling saya gitu, karena terbelenggu sekali dengan aturan komunisnya gitu. Terus China komunis, iya, tapi koyoknya lebih terbuka. Jenengan masih ingat ISIS, ya kan? Irak
Surya, gitu kan? Islam itu kan kita 5 tahun yang lalu ya. Saat itu kan euforianya luar biasa. Dan orang-orang Indonesia beberapa ke sana. Dan akhirnya ke sana kebujuk kan ternyata neng kono nggak seindah yang dibayangkan kan. Lah, itu yang saya takutkan gitu. Kowe neng kono kalau pemerintah Indonesia wis jengkel gak kon nrimo awakmu neng kono wis bunuh diri kon dasarane gitu. Kadang kita informasi-informasi yang kemakan informasi dan sebenarnya itu lumayan menjebak gitu. Itu yang terjadi. Yang saya takutkan gitu. Negara kita dikelola sama orang yang kurang qualified. Yes. Gitu. Itu kan. Mereka nggak ada di era itu. Nah itu. Tapi ya gimana lagi, most of generasi itu maunya yang instan semua sih. I see. Yeah. So I'm telling them, if you wanna go to the ship, you have to do like processing, step by step. I guide them, but some of them itu they want to take a shortcut. I see. Like that, without any OJT something like that. I see. No, my friends, you cannot do that. Some of them setelah saya kasih pemahaman, ada yang they follow my advice, ada yang tidak. It's okay, but that's your choice. And then setelah dijalani, bahwasanya shortcut itu tidak mempercepat proses karirmu on board. And then that's happened. Yeah. And then they come back to me and then say to the another tutor, ya saya menyesal ya, seharusnya saya ikutin instruksinya Mr. Heri, sekarang saya sampai setahun juga belum datang. I see. Iya. Kamu sih, kamu kan anaknya Mr. Heri, kenapa kamu nggak ikutin? I see. Sekarang belum datang. Do nothing. Kalau kamu UJT kan, kamu bisa lanjutin sambil menunggu, nggak terasa kamu kerja sebenarnya. Most of them itu shortcut. Terus, oke, setiap terus ada juga hampir semuanya pengen shortcut sekarang. Yang umurnya udah lumayan maju, terus gimana saya bilang gitu. Dan mereka, I see. Saya pengen maaf saya potong. Orang-orang yang shortcut itu ada peluang sekali untuk gampang ditipu. Artinya ditipu kita di era dulu Mas Heri pernah dengar MLM dan sebagainya, ya, Ponzi dan sebagainya, ya. Dan saya alhamdulillah demi Allah saya tidak pernah tertarik untuk ikut itu karena saya punya kesadaran semua yang dijanjikan indah-indah endingnya itu tidak indah, itu sudah pasti. Nek kamu pengen dapat uang kerja ODW, hasilkan sendiri, nikmati gitu. Dan rata-rata saya lihat orang sekitar saya juga karena yang jadi masalah memang mereka bukan orang yang suka struggle seperti kita, Mas ya. Iya. Yang jadi problem di situ, gitu. Akhirnya gampang dan saya yakin, mohon maaf, bisa jadi pemilih Prabowo itu kalau dikasih sesuatu yang baru kayak jenis MLM dan sebagainya, mereka ikut semua, endingnya ketipu semuanya. Karena tidak well educated. Itu, ya. That is. Itu rasanya. Ya, saya mengantap lagi after watching itu Ahok yang di Jakarta itu deklarasi bahwasanya Ahok kerja itu. Iya. Saya lebih mantap lagi, oke lah. Iya. Jadi kayaknya kan gini, si Ahok kan udah memperingatkan Pak D juga. You are in the danger zone. Absolutely. If you going further, but kayaknya Pak Jokowi juga sudah terlanjur. Iya. Gitu. Iya. Ya, taruhkan itu semua. Iya. Artinya Pak Ahok kan banyak memprediksi akan dukung Pak Jokowi karena teman. Iya, absolutely. Iya. Dan karakter juga kan mirip toh, gitu. Iya, partner yang solid gitu. Iya, betul. Tetapi and then I understand why he decided to support Ganjar Mahfud itu. Iya. Dia juga tahu banyak korupsi kok di PDI juga. Iya, I know. Kalau pengen nanti di sana apakah bersih, saya tidak tahu. Bisa jadi tambah buruk. Nggak
tahu itu. Ngomongin dinasti, dan dinasti politik sebelum era Jokowi juga sudah terjadi dari zaman dulu. Zamannya Megawati Soekarno sama melakukan sama. Contohnya itu Megawati. Ya. Saya yakin Bung Karno itu punya alasan kenapa ibu dididik sejak kecil. Ya, kita punya anak pun sama akan mendidik gimana you meneruskan our legacy. Absolutely. That we make, berdarah-darah. Absolutely. Semua orang tua tidak ingin anaknya memangkunya itu tanpa ada experience atau pengalaman. Makanya disiapkan, itu disiapkan. Oh gitu ya. And then terus saya juga dulu pernah berselisih dengan ibu saya. Ya maksudnya baik, tapi itu setelah lama kan biasanya. Iya, betul. Setelah ibu saya meninggal, I do realize that She was right. She was right. Padahal She's saya better than my thinking last time. Iya. Finally. Oh iya ya. Ya. And then so kenapa saya dukung ibu? Gitu dia. I see. Oke, kan saya. Ya, walaupun ibu kadang ngomongnya juga ngawur, dia bilang begitu. Absolutely, ya. Nobody's perfect. Kayak petugas partai, kan? Ibu ngomongnya kan gitu, tapi si Ahok menjelaskan kan gitu. Iya. Kita semuanya petugas partai, lu kerja di mana pun jadi petugas. Absolutely. Apapun itu. And then, and then I can understand. Iya. Saya jadi guru, tutor. Saya ditugaskan menjadi tutor. Ya, absolutely. Iya. Oh iya ya. Semua itu penugasan. Tugas. Absolutely. Jabatanmu itu petugas. Ya memang mungkin kita belum menemukan bahasa yang baik gitu ya. Iya. Itu setelah akhirnya saya lebih mantap lagi. Lebih mantap lagi. Terus dikirim, terus tiba-tiba viral kan, food itu, gila saya. Iya kan? Food itu yang gila. Saya lihat sepotong gitu. Sampai selesai 2 jam durasinya, saya mau tidur. And then push ngirimin saya juga. Oke lah, berarti ya sudah. Mantap lah. Di antara semuanya, dosanya yang paling banyak memang 02 dari dirty food ya, kita lihat dari di situ maksud saya. Memang nobody's perfect, tapi dosanya yang paling banyak. Kalau caranya saja sudah salah gitu, ya peluang besar nanti akan banyak melakukan kesalahan, Mas Heri. Di situ. Kemarin aja nggak apa-apa gitu. Ya kan? Itu yang terjadi gitu loh. MK itu Pak di saya. Ya kan? Nanti bawa-bawanya juga begitu, nggak apa-apa itu ponakan saya. Nah, ya kan? Nggak saja boleh kok. Nah, itu yang aku coba ngasih pemahaman itu, tapi kayaknya belum ngeh secara anak itu. Karena mostly kan memang berakar dari bawah ya, yang mana bapak ibunya nggak punya jabatan penting di pemerintahan. Tapi kalau yang punya jabatan penting itu ngerti. Jawabnya ya nggak bisa tentang ibu saya gitu ya. Saya belum tentu ditolak juga atau diangkat gitu. Ya sudah bagus kalau kamu. Orang di belakangnya ibu kan belum tentu setuju. Ya sudah bagus ya bilang gitu. That's good. Kalau rakyat menginginkan Anda, nah itu baru bagus. Karena pasti kinerja, bukan karena ibu. Iya. Itu yang dikatakan Pak Ahok. Ya, betul. Dan saya senang banyak dari kita waras. Gitu. Saya di saat itu, saya juga orang bahasa, Mas Heri. Artinya apa yang dikatakan Pak Ahok saat itu tidak ada niat, dan dari yang dikatakan Pak Ahok kan saat itu tidak ada niat menistakan agama Islam, kan? Kita tahu itu. Tetapi memang kuatnya FPI pada saat itu akhirnya bahkan negara pun orang-orang hukum mau nggak mau dia harus dikalahkan, tanda kutip ya. Dan itu bentuk pendoliman yang luar biasa, itu versi saya. Dan saya senang jenengan saya tahu bahwa Pak Ahok itu orang baik, orang bersih gitu. Kita butuh orang seperti dia gitu. Pak Mahfud, coba yang bayangkan kalau Pak Mahfud kemarin nggak cuap-cuap, kasus Sambo itu bener-bener nggak seperti ini endingnya gitu. Harus ada orang yang berani-berani seperti itu, Mas Heri. Saya sudah hidup lama, saya pernah hidup di zaman Pak Harto juga. Auranya seperti apa saya tahu, itu. Reformasi tahu, auranya semuanya tahu. Jadi
semuanya memang tidak sempurna, tetapi di antara semuanya ada figur-figur yang berani speak up, itu membahagiakan sekali gitu. That's what I feel.